Mengerikan sekali, ternyata perjalanan kasus korupsi mantan Menkominfo Johnny G. Plate atas proyek BTS. Kok bisa-bisanya minta duit 500 juta per bulan pada beberapa pihak. Di persidangan kemarin, Sespri Pak Joni, yakni Happy Endah, menerima duit secara rutin dari mantan Direktur Bakti atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Pak Ahmad Latif. Ini dia info terkini Widya. Antara bulan Januari Februari 2021 meminta uang kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan. Kadang-kadang kasus-kasus korupsi ini ingin tidak dipercaya masyarakat. Namun, jika menyimak persidangan, nyatanya itu terjadi. Soal kayak gini, tidak perlu mendengar pembelaan terdakwa. Sudah pasti menolak. Alasannya sederhana. Yang menerima itu sekretaris pribadi. Lalu, kalau dikejar lagi, apakah menyuruh atau tidak? Pasti dijawab tidak. Tapi apa iya sekretaris pribadi berani meminta-minta duit sebanyak itu? Sudah gila kalau tidak ada perintah. Meminta uang yang jumlahnya ratusan juta. Para koruptor itu kok ya enggak takut sama sekali ketahuan? Apa mereka semua tidak punya agama? Enggak ada moral? Atau menganggap uang 1,5 miliar itu sedikit? Gila bener kalau otak mereka menganggap begitu. Kadang tahu ada kasus begini kayaknya membuat kita pesimis. Bagaimana negara ini mau maju jika ada proyek kok ya dikorupsi? Dengan meminta setoran sebanyak itu, mungkinkah ketua umum partai tidak tahu? Bisa iya, bisa tidak. Satu hal yang pasti, ketua umum Nasdem nggak bakalan dikait-kaitkan. Kita juga tak mendengar kembali apa pernyataan Pak Paloh soal kasus ini. Pun jabatan Sekjen Nasdem akhirnya dicopot juga dari Pak Joni. Awal kasus ini terungkap, tadinya Pak Surya menolak mengganti jabatan Sekjen. Memangnya kita masyarakat bodoh? Kalau enggak diganti berarti meyakini Pak Joni enggak bersalah. Konyol namanya bila Pak Surya ngotot Pak Joni enggak bersalah. Sudahlah, jangan menganggap remeh para penegak hukum kita. Menuntut seseorang, apalagi petinggi partai koalisi pemerintah. Tentu bukan perkara main-main. Kejaksaan Agung pun pasti cermat, hati-hati dan memastikan betul kalau bukti-buktinya itu ada. Terlebih, sangkaan total dana yang diembat mencapai 8 triliun. Sebuah jumlah yang bikin kita mules. Masa iya duit proyek 10 triliun kok yang 8 triliun dikorupsi? Kurang kejam apalagi itu? Kita semua heran, secanggih apapun model korupsi, memangnya aparat penegak hukum itu bodoh? Tidak bisa mengakses dokumen? Atau dipikirnya tidak bisa mencium aroma sebuah kejahatan? Tolol banget dan merendahkan martabat mereka. Jadi PR besar bangsa. Penyakit korupsi susah diberantas jika begini terus. Banyak pihak mengaitkan korupsi BTS ini untuk kepentingan Pilpres. Entah benar atau tidak, kita simak saja. Isu-isu begini memang rawan digoreng atau malah dimanfaatkan oleh koruptor, terutama yang berada di kubu yang berbeda dengan pemerintah. Mungkin munculnya niat jahat ini dari sikap atau posisi Nasdem, tetap di koalisi besar, koalisi para pendukung pemerintah, atau malah berhadapan-hadapan dengan partai pengusung Pak Jokowi. Mengapa bisa disimpulkan begitu? Jangan-jangan Pak Joni memprediksi Pak Jokowi tidak bisa akan berkutik atau membiarkan korupsi berjalan. Kan asumsi awalnya tidak bisa tegas pada dugaan korupsinya. Soalnya ini bisa jadi serangan balik pada dirinya. Sebuah asumsi yang konyol serta sulit diterima akal sehat. Bukankah semestinya jadi partai pendukung pemerintah lebih hati-hati waktu mengoperasikan jaringan melakukan tindak pidana korupsi? Bisa jadi mereka akan berkelit atau berlindung dalam dalih dikriminalisasi. Bisa juga karena ketidaksenangan pada Pak Jokowi. Kesimpulan tersebut jelas asumsi yang fatal. Sebab Presiden itu tidak mau mengkompromi dengan korupsi. Apa Pak Joni lupa
Pak Setio Novanto dan Pak Idris Marham, keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai Golkar, juga tetap diseret ke meja hijau. Jelas-jelas itu menandakan Pak Jokowi tidak mau kompromi dengan korupsi. Tapi yang namanya manusia kadang melihat kesempatan serta besarnya dana akan tergoda juga. Semoga tidak ada lagi pejabat bahkan menteri merasa bisa menyembunyikan tindak kejahatan korupsi tersebut. Lah, Pak Joni itu gimana? Masa ya minta setoran sampai 500 juta dan itu setiap bulan? Lawong yang kasus Pak Ferdi saja bisa diungkap, apalagi hanya warga sipil, jauh lebih mudah membongkarnya. Bagi kita, masyarakat jelata begini, mungkin nggak sampai otaknya. Bisa-bisanya minta uang sampai 500 juta per bulan. Mau transfer pasti ada jejaknya. Mau pakai cash juga berisiko. Sebab duitnya kan tidak mungkin disimpan di rekening pemenang proyek. Di persidangan kemarin, kok ya nggak dibuka ya? Duit itu apakah diambil tunai dari bank atau memang uang proyek yang tidak seluruhnya dikirim ke perusahaan pemenang tender? Di negara kita kan ada PPATK yang bisa melacak pergerakan uang. Apalagi uang proyek yang rata-rata jumlahnya puluhan hingga ratusan miliar. Yang jelas, pasti banyak cerita di pengadilan bagaimana Pak Joni melakukan penumpukan uang proyek. Apa mereka tidak melihat betapa masih banyak masyarakat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu pun sehari kadang cuma mendapat puluhan ribu. Mereka enak-enak aja ambil duit. Dan setoran uang 500 juta itu dilakukan sejak Maret 2021 sampai Oktober 2022, alias selama 20 bulan. Dari situ saja terkumpul uang 10 miliar. Dengan dugaan korupsi sampai 8 triliun, tentu masih ada aliran uang dari pihak lain dan akan terbuka dalam sidang-sidang mendatang. Agak aneh juga kalau pimpinan partai tidak mengetahui kejadian ini. Biasanya yang namanya manusia itu serakah, dan kalau ada uang banyak pasti gaya hidupnya berubah. Belum lagi yang diambil uang proyek. Koruptor model beginian tidak mungkin hidup dalam kesederhanaan. Gaya hidupnya dijamin berubah total. Tidakkah itu bisa dibaca atau terlihat dari kacamata Pak Surya Paloh? Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya